Shalom untuk Bapak dosen, Kakak Asdos beserta teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai ilmu moral dan etika. Kami harap dari penjelasan kami di materi ini, teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang kami jelaskan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu. Kita sudah pasti tidak asing lagi dengan kata ilmu, namun di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ilmu ini sendiri. Ilmu ini dia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yang memiliki arti pengetahuan. Nah, kata ilmu ini dalam bahasa Indonesia disamakan dengan istilah sains. Sains sendiri ini dia berasal dari bahasa Latin, scio atau sire, yang memiliki arti yang sama, yaitu pengetahuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan yang membahas mengenai suatu bidang dengan menggunakan metode-metode tertentu. Selanjutnya teman-teman, menurut Mondal pada tahun 2018, dia menyebutkan bahwa sains ini memiliki 9 ciri utama. Ciri yang pertama yaitu objektivitas, di mana pengetahuan ilmiah ini sebenarnya dia bersifat objektif. Bersifat objektif artinya dia tidak memihak. Lalu dia melihat dan juga menerima segala sesuatu itu sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah verifiability. Verifiability ini disebutkan bahwa sains itu bersandar pada data indera. Maksudnya seperti apa? Semua data yang kita peroleh melalui indera kita, baik itu indera penglihatan, indera pendengaran, dan juga indera perasa, itu merupakan verifiability. Contohnya, jika kita mengumpulkan data menggunakan indera penglihatan kita, yaitu kita melakukan kegiatan pengamatan. Nah, data-data yang kita dapati dari pengamatan inilah yang disebutkan dengan verifiability. Ciri yang selanjutnya adalah netralis etis. Disebutkan bahwa sains ini dia bersifat etis netral. Etika netral ini bukan berarti bahwa para ilmuwan itu tidak memiliki nilai-nilai. Hanya saja para ilmuwan tidak ingin bagaimana nanti rencana atau desain penelitiannya dan juga perilaku penelitiannya diubah karena adanya nilai-nilai ini. Maka dari itu, pengetahuan ilmiah disebut bebas nilai atau netral terhadap nilai-nilai. Baik teman-teman, ciri yang selanjutnya atau ciri yang keempat adalah eksplorasi sistematis, di mana sebuah penelitian ilmiah itu dia menggunakan prosedur-prosedur atau langkah-langkah tertentu yang pastinya tersistematis atau terorganisir dengan baik. Ciri yang selanjutnya atau ciri yang kelima adalah keandalan atau reliabilitas. Dalam penelitian, reliabilitas ini adalah sejauh mana pengukuran tes terhadap suatu subjek itu dia tetap konsisten walaupun dia sudah dilakukan berulang-ulang, lalu di dalam kondisi yang sama. Ciri yang selanjutnya yaitu presisi. Presisi ini dia sama artinya dengan ketelitian. Jadi pengetahuan ilmiah ini dia harus tepat. Dia tidak ada keraguan-raguan atau dia tidak samar-samar. Lalu dalam presisi ini dia membutuhkan pemberian angka serta ukuran yang tentunya tepat. Ciri yang selanjutnya yaitu akurasi, di mana kita mengetahui bahwa pengetahuan ilmiah pada dasarnya itu harus bersifat akurat. Akurat berarti dia mengandung kebenaran. Dia menjelaskan dan menggambarkan sesuatu berdasarkan fakta atau berdasarkan bukti yang jelas. Ciri selanjutnya yaitu abstrak, di mana sains ini dia berlanjut pada bidang abstraksi. Disebut abstrak karena pada umumnya ilmu ini dia masih dalam bentuk pemikiran dan belum direalisasikan. Ciri yang kesembilan adalah prediktabilitas, di mana para ilmuwan ini dia tidak hanya mencoba untuk menggambarkan suatu fenomena yang sedang dipelajari, namun juga memprediksi. Selanjutnya teman-teman, karakteristik dari ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah hasil ilmu bersifat akumulatif dan milik bersama. Akumulatif ini
berarti bahwa ilmu pengetahuan itu dia disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, lalu kemudian bagaimana dia disempurnakan, dia dikembangkan dan diperbaiki agar menjadi lebih sempurna. Yang kedua adalah hasil ilmu, kebenarannya itu tidak mutlak. Disebutkan tidak mutlak ini karena dia bersifat sementara. Bahkan nanti seiring berjalannya waktu, pasti akan selalu ada perkembangan pada pengetahuan ini sendiri. Karakteristik yang terakhir yaitu ilmu bersifat objektif. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia tidak memihak atau dia tidak bersifat subjektif atau tidak berdasarkan pada pendapat pribadi. Selanjutnya adalah aspek peninjauan ilmu. Yang pertama adalah rasionalisme. Penalaran manusia yang merupakan alat utama untuk mencari kebenaran. Jadi maksudnya adalah ilmu pengetahuan ini dia berdasarkan kegiatan berpikir logis dan menghasilkan pemikiran logis yang dapat diterima oleh nalar manusia. Maka dari itulah ilmu pengetahuan ini bukan merupakan hasil dari khayalan atau prediksi atau mengada-ngada. Aspek yang kedua adalah empirisme, di mana disebutkan bahwa alat untuk mencari kebenaran dengan mengandalkan pengalaman indera sebagai pemegang pemeran utama. Maksudnya, ilmu pengetahuan ini harus mampu menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan dibandingkan dengan data dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Aspek yang ketiga adalah logical positivism, di mana untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang positif dan juga benar, kita harus menggunakan logika. Aspek yang terakhir adalah pragmatism, di mana nilai akhir dari suatu ide atau kebenaran yang disepakati adalah kegunaannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat praktis. Selanjutnya, persamaan ilmu dengan filsafat. Filsafat dan ilmu ini, keduanya menggunakan metode reflektif dalam menghadapi fakta-fakta dunia dan hidup. Yang kedua, filsafat dan ilmu, keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisasi dan tersusun secara sistematis. Yang ketiga, ilmu membantu filsafat dalam mengembangkan sejumlah bahan-bahan deskriptif serta esensial bagi pemikiran filsafat. Yang keempat, ilmu mengoreksi filsafat dengan menghilangkan sejumlah ide-ide yang bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. Kata moral berasal dari bahasa Latin yang memiliki bentuk tunggal mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores, yang masing-masing mempunyai arti yang sama, yaitu kebiasaan atau adat. Hal ini mengisyaratkan bahwa moral berasal dari kebiasaan adat tradisional dari suatu wilayah yang mempengaruhi bagaimana penilaian akan baik buruknya suatu perilaku manusia. Pengertian moral menurut ahli. Melihat faktor perkembangan zaman, maka kami memilih salah satu filsuf terkenal di abad 21, yaitu Rash Shaffer Landau. Nah, ia ini lahir pada tahun 1963 dan dia juga merupakan seorang filsuf Amerika. Dia juga merupakan profesor filsafat di Wisconsin University. Nah, menurutnya, moral ini merupakan kaidah norma yang dapat mengatur perilaku suatu individu dalam menjalankan hubungan dan kerjasama di lingkungan masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku. Nah, jadi moral ini adalah hasil penilaian tentang baik buruk seseorang atau suatu masyarakat. Nah, penilaian di sini berarti suatu tindakan terhadap seseorang atau masyarakat. Menurut Hawkins dan Mothersbaugh, moral ini memiliki 3 komponen, yaitu kognitif atau keyakinan, afektif atau perasaan, dan konatif atau perilaku. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu komponen kognitif yang memiliki arti persepsi, kepercayaan, dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Nah, suatu perbuatan ini dianggap bermoral atau memiliki makna ketika ia dilakukan dengan kesadaran atau akal sehat. Nah, jadi contoh kognitif yaitu kemampuan menilai perilaku yang patut dan tidak untuk ditiru, dan juga kemampuan untuk menilai cantik atau tidak cantik. Lalu yang kedua teman-teman, yaitu komponen afektif, yaitu perasaan atau emosi yang dimiliki terhadap sesuatu.
Namun perasaan atau emosi itu harus berlandaskan akal. Contohnya yaitu perasaan mencintai seseorang, dan ini sudah melibatkan emosi. Yang ketiga yaitu komponen konatif atau perilaku. Komponen perilaku dari sikap moral mengacu pada niat untuk berperilaku atau bertindak dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Mungkin banyak dari teman-teman yang tidak bisa membedakan antara norma dan moral. Sebab kita tahu bahwa norma dan moral ini juga merupakan bagian dari tatanan hidup bermasyarakat. Nah, keduanya ini berfungsi untuk mengatur dan memberi pedoman dalam berperilaku. Tidak hanya itu saja, norma dan moral juga mengatur masyarakat supaya dapat hidup berdampingan dan harmonis. Namun ternyata ada satu hal yang agak membuat keduanya berbeda. Perbedaan norma dan moral terletak pada tujuannya. Norma dibuat untuk mengatur masyarakat supaya menciptakan kehidupan yang teratur dan tertib. Sedangkan moral untuk menentukan tingkah laku seseorang yang baik dan tidak baik. Baiklah, saya Sonia Karo-Karo, NIM 712021-254. Saya akan menjelaskan materi tentang etika. Etika itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Latin adalah etika, bahasa Inggris ethics. Secara etimologis diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu ethikos. Tetapi tradisi Yunani membedakan ethikos ini yang berarti akhlak dari ethos, yang artinya adat istiadat dalam arti pola kebiasaan perilaku dalam suatu masyarakat. Kedekatan antara dua kata tersebut kelihatan pada fakta bahwa istilah etikos ini kadang-kadang dipakai juga secara sinonim dengan kata ethos. Itulah sebabnya karena kata-kata tersebut memiliki akar kata yang sama. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Dinilai dari baik buruk tersebut, sikap manusia terhadap perbuatannya, tingkah laku, peran kata-kata, gerak-gerakan, dan lain sebagainya. Jadi, etika ini membahas tentang sistem nilai atau moral yang berlaku. Etika berkaitan dengan sikap sopan santun, pergaulan, dan tolak ukur penilaian yang tidak pantas atau pantas. Menurut tokoh Sunoto tahun 1982, etika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama etika deskriptif dan yang kedua etika normatif. Etika deskriptif ini hanya menulis, menggambar, menceritakan apa yang ada, tidak memberikan penilaian baik buruknya, dan tidak mengajarkan sebagaimana seharusnya berbuat. Contohnya, sejarah etika. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif ini sudah memberikan penilaian yang baik dan yang buruk, yang harus dikerjakan dan yang tidak. Etika ini juga membahas tentang norma-norma yang standar, menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sikap moral atau dampak suatu perkembangan atau perubahan. Etika normatif ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum ini membahas tentang kebaikan secara umum, dan etika khusus ini membahas tentang atau berbicara tentang pertimbangan
baik buruk dalam bidang tertentu. Dalam konteks filsafat moral, kata etika ini memiliki 3 arti. Arti yang pertama, etika dalam arti nilai-nilai moral. Nilai moral ini merujuk pada nilai yang menyangkut manusia sebagai manusia atau kualitas manusia seutuhnya. Jadi dibedakan dari nilai sosial, nilai ekonomis, nilai budaya, dan sebagainya. Yang kedua, etika dalam arti peraturan atau norma moral. Peraturan moral adalah norma atau standar tentang kualitas seseorang sebagai manusia. Standar moral menentukan apakah seseorang dapat disebut manusia yang baik. Yang ketiga, etika sebagai ilmu atau filsafat moral. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Karena itulah etika merupakan suatu ilmu. Selanjutnya, ciri-ciri ataupun karakteristik dari etika. Yang pertama, etika bersifat mutlak atau absolut. Artinya, sebuah etika berlaku untuk siapa saja. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Hal ini dikarenakan etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Yang ketiga, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Hal ini tentunya akan memunculkan perdebatan dalam diri manusia apabila ingin melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, dan yang jahat. Macam-macam etika. Yang pertama, etika berdasarkan lingkungannya. Etika berdasarkan lingkungannya ini dibagikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, etika individual, yang kedua, etika sosial. Etika individual ini mempelajari kewajiban moral manusia terhadap diri sendiri, tidak demi egosentrisme, melainkan demi perlindungan dan pengembangan diri sebagai manusia. Yang kedua, etika sosial merupakan bagian terbesar dari etika khusus, di mana membahas tentang tanggung jawab dan kewajiban moral manusia sebagai anggota umat manusia. Yang kedua, etika berdasarkan sumbernya. Etika berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, etika filosofis. Etika ini berasal dari kegiatan berfilsafat atau berpikir yang dimiliki oleh manusia. Etika termasuk dalam filsafat karena itulah etika tidak dapat dilepaskan dari filsafat. Ada 2 sifat etika. Yang pertama, non-empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau konkret. Namun, filsafat tidak demikian. Filsafat berusaha melampaui yang konkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala konkret. Demikian pula etika. Etika tidak hanya berhenti pada yang konkret secara faktual dilakukan, akan tetapi bertanya tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, praktis. Cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu yang ada. Misalnya, filsafat hukum mempelajari apa itu hukum, akan tetapi etika tidak terbatas itu, melainkan bertanya
apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Tetapi etika bukan praktis dalam arti menyajikan resep-resep siap pakai. Etika hanya menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak, dan kewajiban. Yang kedua, etika teologis. Ada dua hal yang berkaitan dengan teologis, yaitu yang pertama, etika teologis bukan milik agama tertentu, melainkan setiap agama mempunyai teologisnya masing-masing. Teologis merupakan bagian dari etika secara umum, karena banyak unsur-unsur etika secara umum dan dapat dimengerti secara umum. Yang ketiga, etika berdasarkan cakupannya. Etika umum atau etika dasar yang membicarakan prinsip-prinsip dasar moral dan pokok-pokok yang umum dalam bidang moral. Contohnya, etika dalam mempelajari tentang kebebasan, motivasi suatu perbuatan, suara hati, hati nurani, hak, dan tanggung jawab, dan sebagainya. Yang kedua dari etika berdasarkan cakupannya, yaitu etika khusus, mempelajari prinsip-prinsip moral umum, seperti prinsip bersikap baik dan prinsip keadilan, diterapkan dalam bidang kehidupan tertentu. Maka dari itu, etika khusus disebut juga dengan etika terapan. Perbedaan yang mendasar antara etika dan moral adalah di mana moral hanya menilai benar dan salahnya suatu tindakan. Sedangkan etika mengkritisi mengapa hal tersebut bisa dikatakan benar ataupun salah. Artinya etika ini adalah sebuah ilmu untuk menggali atau mencari tahu mengapa suatu tindakan dikategorikan benar atau salah. Lalu moral juga menilai suatu tindakan seseorang atau individu untuk diterapkan dalam masyarakat luas. Berbeda dengan etika, di mana ia mempertimbangkan terlebih dahulu apa saja yang menjadi alasan sesuatu dikatakan baik dan buruk sebelum diterapkan dalam suatu komunitas masyarakat. Persamaan dari etika dan moral. Yang pertama, etika dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perubahan tingkah laku, sifat, dan peraga yang baik. Yang kedua, etika dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menalar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, etika dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap statis dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut. Diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus berkesinambungan dengan tingkat konsisten yang tinggi. Dan yang keempat, persamaannya juga terletak pada fungsi dan peran, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia yang ditetapkan baik atau buruk.
Kesimpulan dari materi tentang ilmu moral dan etika. Filsafat dan ilmu. Keduanya menggunakan metode berpikir reflektif dalam menghadapi fakta-fakta dan dunia hidup. Ilmu membantu filsafat dalam mengembangkan sejumlah bahan-bahan deskriptif dan faktual, serta esensial bagi pemikir filsafat ilmu. Mengoreksi filsafat dengan jalan menghilangkan sejumlah ide-ide yang bertentangan dengan pengetahuan ilmu etika umum atau etika dasar, yang membicarakan prinsip-prinsip dasar moral dan pokok-pokok yang umum dalam bidang moral. Contohnya, etika dasar mempelajari tentang kebebasan dan motivasi suatu perbuatan, suara hati, hati nurani, hak dan tanggung jawab, dan sebagainya. Etika khusus mempelajari prinsip-prinsip moral umum, seperti prinsip bersikap baik dan prinsip keadilan, diterapkan dalam bidang kehidupan tertentu. Maka dari itu, etika khusus disebut juga etika terapan. Kedua hal ini adalah hal yang sama dalam tujuannya, namun berbeda dalam definisi atau pengertian. Norma untuk mengatur masyarakat supaya menciptakan kehidupan yang teratur dan tertib. Kita sebagai manusia Kristen yang penuh kasih, tentu kita harus belajar tentang sopan santun di dalam karakter kita sebagai manusia. Dalam sopan santun terhadap ilmu etika dan ilmu moral yang harus kita bentuk untuk menjadi karakter manusia yang baik di hadapan orang lain. Secara teori moral dan etika ada perbedaan. Meskipun ada perbedaan moral dan etika, mereka mempunyai tujuan yang sama. Maka dari itu, kita membentuk karakter kita sebagai manusia untuk menjadi manusia yang mempunyai prinsip hidup yang baik dari hati kita.